Selamat malam dan shalom. Terima kasih. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya. Nama Damaris Kilai, NPM 12114201200042. Di video saya ini, saya akan menjelaskan tentang glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, transport elektron pada sel eukariotik yang memiliki mitokondria dan dalam keadaan aerob. Yang pertama ada glikolisis. Glikolisis merupakan tahap pertama yang terjadi di dalam sitoplasma atau sitosol. Pada tahap ini, molekul glukosa akan diuraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana. Hasil penguraian molekul glukosa pada glikolisis berupa 2 molekul ATP, 2 molekul asam pirufat, dan 2 molekul NADH. Untuk lebih jelasnya, kita akan perhatikan bagan berikut ini. Untuk urutan proses yang terjadi pada bagan di atas ini, yang pertama, glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat disertai pemecahan ATP menjadi ADP. ATP harus dipecah menjadi ADP karena kebutuhan sumber energi. Glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat disertai pemecahan ATP menjadi ADP. Fruktosa 1,6-bisfosfat atau 6 atom C dipecah menjadi 1 molekul gliseraldehid. 3 bifosfat atau PGAL atau 3 atom C dan 1 molekul dihidroksidasi fosfat atau PDHP atau 3 atom C. Molekul PGAL diubah menjadi senyawa 1 3 bisfosfat gliserat dengan cara mengikat PI atau fosfat organik. Setiap 1 molekul PGAL menghasilkan 1 NADH. 3 bifosgliserat diubah menjadi 3 fruktosa. Pada reaksi ini dihasilkan ATP dengan sumber energi. 3 fosfoliserat diubah menjadi 2 fosfoliserat. ATP atau adenosin trifosfat merupakan sumber energi yang nantinya digunakan untuk transport aktif menuju mitokondria. Untuk 2 molekul NADH yang dihasilkan akan ditransfer ke tahap transport elektron. Berikut ini ringkasan tahap glikolisis. Glukosa tambah 2 ATP menghasilkan 2 asam pirufat tambah 2 NADH tambah 2 ATP. Yang kedua, dekarboksilasi oksidatif. Tahap kedua ini setelah glikolisis adalah dekarboksilasi oksidatif. Tahap ini berlangsung di dalam mitokondria. Reaksi pertama diawali dengan perubahan asam pirufat menjadi asetil koenzim. Asetil koenzim merupakan perubahan tersebut menghasilkan molekul CO2 dan NADH. Artinya, 1 molekul asam pirufat akan menghasilkan 1 molekul asetil KOA, CO2, dan NADH. Oleh karena itu, pada tahap glikolisis dihasilkan 2 asam pirufat, maka dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 molekul asetil KOA, 2 molekul CO2, dan 2 molekul NADH. Untuk prosesnya, kita akan perhatikan bagian berikut ini. Urutan prosesnya, asam pirufat yang berbentuk pada tahap glikolisis
akan melepaskan gugus karboksilat atau COO-. Gugus tersebut akan diubah menjadi CO2. Sisa atom C dalam bentuk CH3 COO- akan mentransfer kelebihan elektronnya pada molekul NADH+ menjadi NADH. Untuk CH3COO akan diubah menjadi asam asetat. Asam asetat akan berikatan dengan koenzim A, membentuk asetil koenzim A atau asetil CoA. Untuk memudahkannya pemahaman dekarboksilasi oksidatif, berikut ini adalah penyelesaiannya. 2 asam pirufat tambah 2 koenzim A menghasilkan 2 asetil CoA tambah 2 CO2 tambah 2 NADH. Yang ketiga, siklus Krebs. Siklus Krebs adalah tahapan ketiga dari serangkaian proses respirasi aerob. Pada tahap ini akan dihasilkan 2 molekul ATP, 6 molekul NADH, 2 molekul FADH2, dan 4 molekul CO2. Untuk prosesnya, kita akan melihat bagian berikut ini. Prosesnya, asetil CoA atau 2 atom C berikatan dengan asam oksalabosetat atau 4 atom C, membentuk asam sitrat atau 6 atom C. Asam sitrat diubah menjadi asam isositrat. Asam isositrat atau 6 atom C diubah menjadi 2 asam ketoliguturat atau 5 atom C. Reaksi ini disertai pelepasan CO2 dan pembentukan NADH. Asam ketoliguturat atau 5 atom C diubah menjadi suksinil CoA yang memiliki 4 atom C. Reaksi ini juga disertai pelepasan CO2 dan pembentukan NADH. Suksinil CoA yang terbentuk diubah menjadi asam suksinat atau 4 atom C. Reaksi ini menghasilkan GTP. Selanjutnya GTP diubah menjadi ATP. Lalu asam suksinat diubah menjadi asam fumarat disertai pembentukan FADH2. Asam fumarat yang terbentuk diberi tambahan air agar berubah menjadi asam malat atau 4 atom C. Asam malat diubah menjadi asam oksalusetat kembali disertai pembentukan NADH. Lebih sederhananya, 2 asetil CoA tambah 2 asam oksalisetat menghasilkan 6 NADH tambah 2 FADH2 tambah 2 ATP tambah 4 CO2. Yang keempat, transport elektron. Tahap ini merupakan tahap akhir pada respirasi aerob yang disertai pembentukan ATP yang sangat banyak. Transport elektron berlangsung di dalam krista, yaitu membran dalam mitokondria. Reaksi ini berlangsung di dalam transport elektron adalah reaksi reduksi dan oksidasi antara senyawa NADH dan FADH2. Kedua senyawa yang terlibat dalam transport elektron adalah koenzim Q, sitokrom B, sitokrom C, sitokrom A, sitokrom A3, dan oksigen. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat bagian berikut ini. Lebih jelasnya saya akan memperjelaskannya. NADH mampu menghasilkan elektron berenergi tinggi melalui proses oksidasi.
Lalu elektron tersebut ditransfer ke koenzim Ki. Oleh karena tingginya energi elektron, ADP dan fosfat anorganik bersatu membentuk ATP. Koenzim Ki akan dioksidasi oleh sitrokrom B. Akibatnya koenzim Ki akan melepaskan elektron dan 2 ion H+. Sitrokrom B akan dioksidasi oleh sitrokrom C sehingga dihasilkan energi yang cukup tinggi. Akibatnya ADP dan fosfat anorganik akan bersatu membentuk ATP. Selanjutnya, sitrokrom C akan mereduksi sitrokrom X. Sitrokrom A akan mengoksidasi sitrokrom A3-. Reaksi ini juga akan memicu bersatunya ADP dan fosfat anorganik membentuk ATP. Sitrokrom A3 dioksidasi oleh sebuah atom oksigen. Hasil akhirnya dari reaksi ini adalah terbentuknya molekul H2O. Transport elektron yang melibatkan oksidasi NADH akan menghasilkan 3 ATP dan 1 H2O. Demikian halnya dengan oksidasi FADH2. Pada oksidasi FADH2, jumlah ATP yang dihasilkan lebih sedikit, yaitu 2 ATP. Hal itu disebabkan oleh kecilnya energi yang dihasilkan dan oksidasi FADH2. Secara ringkas, pembentukan ATP dan NADH dan FADH sebagai berikut. Oksidasi NADH akan menghasilkan 3 ATP. Oksidasi 1 FADH2 akan menghasilkan 2 ATP. Dari tahapan glikolisis sampai siklus Krebs, NADH dan FADH2 yang dihasilkan berturut-turut adalah 10 dan 2 molekul. Artinya 10 NADH tambah 502 menghasilkan 10 NADH plus tambah 10 H2O tambah 30 ATP. 2 FADH 2 tambah 02 menghasilkan 2 FAD plus tambah 2 H2O tambah 4 ATP. Dengan demikian, tahap transport elektron menghasilkan 34 ATP dan 12 H2O. Jika seluruh ATP dijumlahkan mulai dari glikolisis sampai transport elektron akan menghasilkan 36 ATP. Demikian video dari saya, terima kasih.